Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Ramadan. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai saya akan membuat perancangan login dan registrasi. Nah, untuk itu saya akan mulai dari menjelaskan alurnya, sistemnya seperti apa melalui diagram UML yang sudah saya buat. Di sini saya memakai Draw.io. Dan di sini langsung saja, di sini ada tabel ERD yang ini sederhana saja ya. Yang pertama tuh ada tabel user dan tabel user role. Di tabel user ini untuk menyimpan data-data user ketika dia melakukan registrasi. Dimana di user ini ada ID, ini primary key-nya, kemudian ada name, ada email, ada image. Ketika ini dibutuhkan ketika user itu ingin mengupload gambarnya. Kemudian di sini ada password tentunya. Kemudian ada role ID. Role ID ini untuk menunjukkan level penggunanya atau status penggunanya, apakah dia itu user biasa atau admin. Nah, ini akan tersimpan di role ID. Kemudian is active, ini keaktifan ya. Ini apakah user ini aktif atau tidak. Namun is active ini tentunya akan digunakan ketika itu mempunyai sistem ya. Di sini kan kita hanya membuat login dan registrasi. Jadi setiap user yang registrasi kita anggap saja dia aktif gitu. Kemudian ini date create. Jadi user itu akan terdata kapan dia akan membuatnya, kapan dia membuatnya, dia akan tersimpan. Kemudian ini adalah user role-nya. Nah, ini tuh foreign key dari user tadi. Nah, ini ada ID. Nah, ini merupakan primary key dari si user. Nah, ini di user role ini dia jadi foreign key-nya. Kemudian ada role juga tentunya. Nah, langsung saja ke use case-nya. Ini ada use case diagramnya. Yang pertama, ini sederhana saja ya. Yang pertama tuh user bisa login tentunya. Di sini ada registrasi, user bisa registrasi, kemudian user bisa menginput nama penggunanya, user bisa menginput emailnya, kemudian passwordnya. Kemudian langsung saja ke activity diagramnya. Ini activity diagramnya terdapat dua tabel ya, ada user dan sistem. Di sini di awal dia user masuk ke sistem, kemudian sistem akan merespon. Dia langsung akan menampilkan form login-nya. Kemudian tampilan form login ini si user harus memasukkan email dan password-nya. Nah, kemudian sistem akan mengautentikasikan apakah si user ini benar memasukkan email dan password-nya atau salah. Di sini terdapat dua kegagalan ya. Yang pertama gagal karena dia salah menginput email dan password-nya, maka dia akan ke atas nih, dia akan ke form login kembali. Kemudian diautentikasi lagi. Nah, yang di bawah ini kesalahan karena user itu belum pernah registrasi atau melakukan pendaftaran. Jadi dia harus masuk ke form registrasi ini. User langsung masuk ke registrasi, kemudian sistem itu akan menampilkan tampilan form registrasi. Kemudian user melakukan registrasi. Nah, di sini sistem pun akan melakukan autentikasi lagi. Apakah dia melakukan registrasi dengan benar atau salah. Nah, jika itu berhasil, maka kalau dia berhasil registrasi, dia akan ke tampilan form login lagi nih. Dia akan ke tampilan form login lagi, dia memasukkan email dan passwordnya lagi, dan itu ketika itu berhasil, dia langsung ke tampil menu utama. Kalau dia gagal, dia ke tampilan from registrasi lagi. Dia harus melakukan registrasi ulang karena ada beberapa kesalahan sampai dia bisa tampil menu utamanya, sampai dia bisa login dan diautentikasikan itu berhasil dari sistemnya. Seperti itu. Kemudian ini ada sequence diagramnya. Di sini ada from registrasi, kontrol registrasi, data user, from login, kontrol login, data user, dan menu utama. Saya akan menjelaskannya dari awal ini ya. Nah, di sini ada gambar orang ya. Ini adalah usernya.
Nah, yang pertama itu dia isi nama, email, dan password di form login. Kemudian kontrol registrasi ini adalah sistemnya. Jadi nama dan email password ini akan dilakukan di sistemnya. Sistem akan menerima inputan dari si user ini, nama, email, dan password. Kemudian ini akan terhubung ke data user. Data user ini bisa disebut dengan database-nya ya. Jadi nama, email, dan password ini akan masuk ke data user atau ke database-nya. Kemudian akan divalidasi datanya oleh database, apakah data-data ini benar atau salah, seperti activity diagram tadi. Kalau dia salah, dia akan kembali lagi untuk registrasi ulang ke form registration lagi. Gitu. Di sini ada kegagalan itu bisa terjadi karena si user tidak menginputkan nama ataupun email ataupun passwordnya nanti. Gitu. Nah, kalau dia berhasil dari registrasi ini, dia akan langsung menampilkan form loginnya. Langsung menampilkan form loginnya, kemudian masukin email dan passwordnya, kemudian sama ya data user database-nya. Ini database-nya akan mengautentikasikan apakah email dan passwordnya tadi itu sama ketika dia melakukan registrasi. Kalau dia tidak sama, maka dia akan gagal. Nah, dia akan melogin ulang kembali, masuk ke form login lagi. Nah, gitu. Kalau dia berhasil, dia akan tampil menu utamanya. Nah, sampai si user itu menerima tampilan menu utamanya yang tadi. Nah, itu sedikit penjelasan dari rancangan ini ya, melalui UML-nya. Langsung aja kita mulai coding atau membuat sistem login dan registrasinya. Di sini ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama itu tentunya di sini saya pakai framework Codeigniter ya. Teman-teman juga bisa pakai yang lain seperti framework Laravel, tapi di sini saya pakai Codeigniter 3. Di sini saya pakai Codeigniter 3. Kemudian yang kedua, kode editornya. Di sini saya akan pakai Sublime Text ya. Bisa juga pakai Visual Studio Code. Di sini tapi saya pakai Sublime Text ya. Kemudian yang ketiga, di sini saya pakai template-nya. Template dari login dan registrasinya itu saya pakai SB Admin 2. Adapun yang admin LTE itu bebas saja. Kemudian database-nya saya pakai PHP MyAdmin. Langsung saja yang pertama, ini semua harus di-download ya. Framework Codeigniter-nya, template SB Admin-nya juga. Gitu. Nah, untuk Codeigniter-nya bisa di-download di websitenya. Nah, di sini ada pilihannya tuh. Ada Codeigniter 4, ada Codeigniter 3, ada Codeigniter 2. Kenapa saya pakai Codeigniter 3? Karena ini cukup gampang karena dia memakai metode MVC, model view controller. Jadi codingannya tuh dibedakan antara modelnya, tampilannya, dan controllernya. Tuh. Di sini saya pakai Codeigniter 3. Di sini saya sudah download ya. Di sini ada filenya. Kadisd website. Nah, ini saya sudah downloadnya. Kemudian SB admin-nya juga ya, template SB admin-nya. Nah, ini template-nya, website-nya. Nah, ini bisa download di sini. Dan saya juga sudah download template-nya. Nah, ini dia template-nya. Kemudian langkah selanjutnya itu membuat file di SAM. Karena saya database pakai PHP MyAdmin ya, SAM control. Jangan lupa ininya di start juga. Di SAM, terus di htdocs. Kemudian buat folder di sini. Saya akan membuat folder dulu. Namanya terserah. Ini saya namanya file. Kemudian file yang sudah di-download tadi dipindahkan ke dalam folder tadi. Tadi di mana? Di website Codeigniter. Nah, ini file CA ini kita pindahkan ke dalam htdocs tadi yang file sudah kita buat. Nah, kita pindahkan sini. Nanti untuk kalau copy paste ini saya akan skip videonya ya supaya
cepat gitu. Nah, ini adalah file dari coordinatornya yang sudah kita download tadi. Nanti jadinya seperti ini. Nah, kemudian ini kita buat file baru namanya aset, karena kita akan menyimpan data-data codingnya di sini. Nanti aset-aset kita tuh tersimpan di sini semua. Kemudian kita buat vendornya juga. Kita buat folder vendornya. Ini folder vendor ini tujuannya untuk supaya kita ini akan ditaruh template yang sudah kita download. Jadi kita nggak perlu bolak-balik untuk mengcopy paste template-nya gitu. Buat saja vendor. Nah, kemudian di file vendor ini kita pindahin template yang sudah kita download tadi, SBadmin 2-nya. Nah, kita pindahkan ke SAM, htdocs, rpl, vendor. Kita pindahkan ke sini. Nah, ini akan saya skip saja ya. Oke, di sini saya sudah memindahkan file template-nya SBadmin 2. Ini saya sudah rubah namanya juga. Langsung saja kita ke codingnya. Kita buka sublime-nya. Di sini saya sudah mengupload foldernya. Caranya itu open folder aja. Kemudian cari filenya. Nah, ini saya akan mencoba terlebih dahulu apakah sudah berjalan atau belum. Nah, sudah ya, ini sudah ada welcome coordinator. Kemudian ada beberapa hal yang harus dikonfigurasi di coordinator ini. Yang pertama itu kita buka folder application, kemudian config, kemudian auto load. Di auto load kita cari libraries. Nah, ini dia, kita tambahkan email. Kita ingin satu-satu menggunakan email. Kemudian kita tambahkan juga sessionnya. Nah, sudah. Kemudian kita cari lagi, kita cari yang helpernya, kita tambahkan di sini base URL-nya. Biasanya kita pakai URL. Kemudian file, karena suatu saat kita ingin mengupload sebuah file berupa gambar ataupun apapun itu. Kemudian security-nya, keamanannya. Nah, ini sudah, yang di bawahnya itu tidak usah. Kemudian ini kita save. Kemudian kita ke config-nya. Nah, ini base URL-nya kita harus masukin juga. Base URL kita itu http //localhost nama file tadi rpl /. Nah, ini fungsinya ketika kita ingin web itu di hosting, memakai hosting. Nah, ini base URL harus diganti karena kita masih localhost ya. Jadi kita http localhost saja. Kemudian index.php-nya ini kita hapus. Nah, ini kalau sudah dihapus, karena kenapa saya hapus? Karena ya, saya tidak ingin mengetik localhost index.php. Nah, ini kalau sudah dihapus, kita harus pakai mode rewrite-nya. Caranya gimana? Caranya kita buat file di folder utamanya. Buat file, kemudian isinya apa? Isinya dari coordinatornya. Nah, kita bisa read manual, kita cari di coordinator. Kemudian search di sini htaccess. Nah, ini saya sudah pernah search ya. Kemudian di sini ada coordinator URLs. Kita cari yang Apache web server. Nah, ini di copy aja semua. Ini di copy, kita simpan di sini. Belum di copy ya. Kita copy, kemudian simpan dulu. Nah, ini kita save saja. Kita save namanya
access method. Nah, ini sudah ada ya, ini kita close saja. Nah, untuk konfigurasinya kita sudah selesai, kita save saja. Kemudian kita lanjut ke roots. Nah, ini roots ini default controlnya masih welcome, ini masih standar, masih default ya. Default welcome itu di mana? Di controllernya. Nah, ini yang welcome nih. Nah, kita harus ganti dulu karena kita tidak ingin yang default. Kita ganti jadi autentikasi. Yang kita ganti jadi out. Nah, sudah. Kemudian kita selanjutnya ini kita save dulu. Kemudian kita buat file di controller. Dan new file isinya apa? Isinya dari welcome ini. Kita copy paste. Lepas tekan sini. Jangan lupa tutupnya. Oke, ini kita tutup. Kenapa? Karena kita kan tidak ingin menggunakan default controlnya yang welcome to code igniter. Jadi kita buat default controlnya yang kita buat. Tuh. Kemudian di sini isinya public function index. Kemudian di bawahnya kita masukin kontrol apa yang kita ingin munculkan, tampilan apa yang ingin kita munculkan. Nah, kan kita ingin memunculkan loginnya ya. Nah, sini load, kemudian view, kemudian namanya ya out login. Karena nanti kita akan buat file yang namanya login. Kemudian ini juga kita ganti nih kelasnya, bukan welcome, jadi out. Oh, sorry. Oke, ini kita save. Namanya out.php. Oke, kita sudah punya autentikasi. Ini kita close saja. Kemudian kita masuk ke view. Kita buat folder di sini. New folder namanya out. Kemudian di dalam out kita buat file namanya nanti ya. Oh ya, ini buat file nanti namanya ya. Kita ini isinya itu dari template yang sudah kita download tadi. Nah, sbadmin 2 nya. Kita cari di sini yang login HTML. Nah, ini kita copy semua. Kita pindahkan ke sini. Ini kita close. Ini kita save. Namanya sesuai dari yang kita buat tadi ya, login.php. Oke, save. Kemudian saya akan mencoba jalankan terlebih dahulu. Ini tentunya masih belum full sukses ya, pasti ada yang kurang. Localhost /rpl. Oke, ini indeks PHP nya salah kontrolernya. Ini kita buka kontrolernya, kita buka outs-nya. Oh iya, tutupnya belum. Oke, kita save lagi. Kita refresh. Oke, ini sudah ada, tapi ini belum ada CSS-nya. Gimana caranya? Kita harus memindahkan folder CSS yang ada di sbadmin 2 ke file kita. Nah, karena di sini kan kita ini close saja. Karena di sini dia masih pakai CSS yang dari sbadmin-nya. Nah, ini masih link ke CSS admin 2-nya gitu. Jadi kita harus ngambil juga filenya. Kita ke vendor sbadmin 2. Nah, kita cari sini. Kita ngambil yang CSS, image, JS, dan vendor. Kita copy. Kita masukkan ke RPL vendor di aset. Nah, ini aset dia. Kita masukkan ke asetnya. Oke, ini nanti juga akan saya skip.
Oke, ini sudah saya copy di folder asetnya. Nah, sudah kita buat tadi. Kemudian kita masuk lagi. Nah, di login ini kita harus nambahin base URL asetnya. Karena ini belum ada. Kita nambahin di link health-nya. Nah, ini tadi yang CSS-nya. Kita tambahin di sini. Kita ketikkan php base URL. Bentar. Nah, base underscore URL juga nama foldernya assets slash. Nah, sudah ya. Ini kita kopikan semua ke setiap link href-nya. Nah, ini yang CSS-nya juga kopikan di sini, kemudian di bawah juga di src-nya, script src-nya kita kopikan, copy. Oke, kita save, coba kita jalankan. Nah, sudah ya, ini sudah berhasil, sudah muncul loginnya. Nanti ini kita tidak memerlukan gambar juga. Kita tidak memerlukan login with Google, remember me, login with Facebook-nya juga kita tidak butuhkan. Jadi itu kita hapus semua. Oke. Caranya adalah kita harus hapus gambarnya dulu. Nah, ini gambarnya itu yang div call bg login image. Ini kita hapus. Kita save. Kita lihat lagi. Nah, sudah kehapus, tapi ininya malah acak ya, tidak rapi. Nah, ini kita rapikan. Rapikannya gimana? Rapikannya, nah ini yang di call div class-nya kita ganti jadi call lg 7. Kemudian div kelas satu lagi, nah yang ini kita hapus jadi call lg aja. Kita save. Nah, jadinya rapi kan. Nah, sudah. Kemudian kita tinggal edit aja isi yang ada di sini. Oke. Sini welcome back, saya ingin selamat datang. Silakan login. Kemudian yang remember me-nya kita tidak perlu ya. Remember me, kita cari remember me. Nah, ini remember me kita hapus dari div ke div. Oke. Ini kita hapus. Kita coba jalankan lagi. Oke, remember-nya hilang ya. Kemudian kita, nah ini yang email dan passwordnya ya. Nah, ini juga kita akan ganti.
login with Facebook, Google juga kita hapus dari HR. HR itu garis, ini garis yang ada nih, garis ini kalau saya belum hapus, kalau misalkan saya hapus ini saja, oke, ini pasti masih ada garisnya. Tuh masih ada garisnya. Kalau ini saya hapus juga, jadi sudah tidak ada garisnya. Nah, sudah tidak ada garisnya. Ini saya nambah aja ya garisnya supaya rapih. Save. Oke. Kemudian kita harus edit email dan passwordnya. Nah, ini yang ini nih, yang div class home group. Ini saya rapiin dulu supaya enak. Yang ini passwordnya ya, yang password. Nah, sudah. Oke, ini biarkan yang kelasnya, kemudian yang ID-nya kita ganti jadi email. Kemudian ini kita tidak perlu area. Kemudian kita tambahkan value name, email juga. Nah, kemudian placeholder-nya enter. Ini kita bahasa Indonesia aja ya, placeholder. Silakan masukkan email. Oke, terus yang password juga sama seperti yang emailnya. Ini kita ganti jadi password juga. Tambahkan name. Nah, placeholdernya udah password tadi ya. Kemudian ini kita save, kita lihat dulu. Nah, sudah ya. Silakan masukkan email, kemudian password. Oke. Kemudian kita buat registrasinya gitu. Karena kita itu tidak akan copy paste lagi semua ini ya. Ini kita tidak akan copy paste. Jadi kita buat header dan footernya. Jadi header footer ini bisa digunakan untuk login dan registration. Jadi kita nggak perlu repot-repot edit lagi. Caranya gimana? Caranya kita buat folder baru. Kita buat folder baru di out. Di view kita buat folder namanya template. Oke, di dalam template ini kita buat file namanya, kita save dulu. Oke, kita copy aja langsung ya. Isinya apa? Isinya itu dari yang login out nih, login out. Isinya itu ini yang kita buat yang headernya dulu. Header itu dari atas sampai yang ini. Ini kita kopikan, kita paste di sini. Nah, ini kita save. Namanya out underscore header .php. Oke, kita sudah punya yang salah namanya out header.php. Kemudian kita juga butuh yang footernya. Kita new file, isinya dari yang bawah nih, dari yang bootstrap JavaScript sampai HTML tutupnya.
juga namanya out underscore footer.php. Oke, kita sudah punya header dan footernya ya. Ini kita close saja, close. Kemudian yang di login kita udah nggak perlu lagi nih, karena kita sudah punya yang footer dan headernya. Kita jadi hapus saja. Tadi kita sudah copy, kita hapus, ini hapus juga. Oke, kita save, kita coba ada yang error apa enggak. Oke, masih error ya, silakan login. Oh iya, ini kita harus tambahkan yang di awalnya nih, yang di controllernya. Nah ini this loop view nya, karena kita masih ke autentikasi login saja, sedangkan login tadi ini sudah ada, tidak ada header dan footernya, jadi dia hanya seperti ini, seperti yang awal tadi. Nah, kita harus edit outnya juga sama kodenya seperti ini yang di atas. Kita copy paste ini, kemudian di atasnya juga. Nah, headernya. Jadi aturannya seperti ini. Sebentar, ini saya tambahin dulu aja ya. Ini P-nya 2 ya. P-nya 1 templates. Ininya out underscore header. Ini yang bawah templates out underscore footer. Oke, kita save, kita coba dulu. Oke, masih jadi normal kembali ya. Oke, saya jelaskan aturannya. Jadi kenapa saya header taruh di atas, kemudian login taruh di bawah. Ini seperti codingan yang tadi sebelumnya, karena header kan adanya di atas kan, adanya di atas. Kemudian ini dari sini ini adalah codingan template dari loginnya. Jadi ini taruh di tengah, kemudian footer itu kan tadi di bawah ya. Jadi sama kayak seperti codingan biasa, cuma untuk lebih simpel ya, saya buat header dan footer yang jadi seperti ini. Jadi lebih simpel. Jadi ini bisa digunakan untuk registrasi juga. Tuh. Oke, lanjut kita buat lagi folder outnya. Kita buat file di view di sini, namanya registration. Kita save dulu aja, kita buat filenya registration .php. Oke, isinya itu yang di vendor juga, yang di SB admin. Kita cari di sini ada regis.html. Mana regis? Nah ini dia. Ini kita copy paste juga semuanya, sama seperti yang login juga. Nah ini kita tidak perlu yang di atas, kita hapus. Kemudian yang di bawah juga kita hapus. Oke, kemudian ini kita mulai edit lagi ya. Kita editnya ini kita juga, oke, kita buat dulu, kita cobain dulu registrasinya bisa apa enggak ya. Kita ke out lagi, kita harus buat public functionnya lagi. Nah, ini kita copy paste saja. Kita copy paste, kita pastikan public function. Nah ini registrasi, namanya registration. Kemudian ini sama, kemudian outnya registrasi.
registration. Nah, sudah kita save, ini kita close saja. Ini yang HTML kita close juga. Ini. Oke. Kita buat dulu ya kali ya. Kita buat link ya. Supaya bisa bolak-balik ke login, ke regis gitu. Nah, caranya ini kita ganti. Hrefnya ini masih yang HTML ya, masih yang bawaan SB admin, kita ganti jadi pakai base URL kita. Saya masukkan dulu kodenya base underscore URL, base underscore URL, buka out registration. Oh, lupa kutipnya ya. Nah, oke. Sudah, coba kita save. Kita coba di loginnya. Kita refresh dulu. Create account. Oke, sudah masuk ke create an account ya. Kemudian di registrasi juga sama. Kita buat seperti ini, base URL-nya. Nah, ini kita ganti di regis juga. Ini login HTML. Base URL-nya ini cukup out saja karena login itu cuma masuk dari out-nya. Kita ctrl save, refresh dulu, kemudian masuk lagi. Oke, bisa ya. Ini loginnya, ini buat akunnya. Oke, sekarang saya akan mengedit create akunnya. Ini foto juga kita tidak perlu. Kemudian last name ini kita maunya full name saja. Kemudian register with Google dan register with Facebook juga kita hapus ya. Oh ya, kemudian ini karena buttonnya itu masih pakai yang bawaan dari SB admin, ini kita ganti jadi type submit. Ini ganti jadi button. Nah, kita ini pakai button sendiri. Oke, save. Kemudian di login juga kita ganti. Ini kita ganti semua. Oke, sip. Kita registrasi, kita mulai edit ya. Sini saya hapus juga gambarnya. Hapus. Kita lihat. Oke, terhapus dan ini masih belum rapi ya, kita rapikan. Ini kita tambahkan jadi call LG7 sama kayak login tadi. Nih. Yang call LG7 nih. Kita samakannya. Kemudian ini kita hapus. Kita save. Pasti masih ke kiri. Nah, masih ke kiri karena kita belum ada rata kanan kirinya. Nah, ini dia dengan rata kanan kirinya NX Auto. Jadi dia secara otomatis akan merata kanan kiri. Oke, kemudian kita tidak perlu last name. Kita hapus dulu ini ya, ini sangat mengganggu register Google dan Facebook. Kita Facebook button, tutup button from. Oke, kita hapus sampai sini. Kita save. Oke, hapus ya. Kemudian kita tidak ingin ada last name nya, kita maunya full name saja. Nah, ini dia codingannya. Ini kita hapus dari div atas sampai di bawah, kita hapus, kita copy paste saja yang di emailnya. Oke, ini saya enter juga. Nah, ini untuk ini tipenya ini login sudah ya, di login itu tipenya saya oke, ini teks ya, bukan email, teks karena menyebutkan sebuah teks. Kita save ini juga sama.
karena nama itu menentukan sebuah tipenya itu teks. Ini biarkan ID-nya kita ganti jadi name. Kemudian kita tambahkan value name sama kayak login, jadi nama juga. Placeholdernya kita nama pengguna. Oke, terus yang email juga kita ganti ini jadi teks. Ini biarkan ini jadi email. Terus ini jadi email. Kemudian kita tambahkan value-nya, name-nya jadi email. Oke, placeholder nampung email address, silakan masukkan email. Email Anda. Masukkan email. Kemudian ini adalah passwordnya nih. Ini ada password dan repeat password, artinya ulangi password. Nah di sini kita juga harus atur tipenya tetap password. Kemudian ID-nya kita bedakan. Ini untuk password 1. Terus kita value-nya buat juga name sama dengan password 1. Placeholder-nya password ya. Kemudian ini yang kedua, password kedua ya. Kita ganti password 2 akan membedakan dia password 2. Kemudian kita buat value-nya juga name password 2. Placeholder-nya kita bahasa Indonesia aja, ulangi password. Oke, kita save, coba kita lihat. Oke ya, sudah nama pengguna, silakan masukkan email, password, ulangi password, register akun. Oke, ini kita buat akun baru aja. Buat akun baru. Save. Oke, ini sudah ngelink. Oke, create an account sudah ngelink semua, sudah. Silakan login juga sudah. Buat akun baru juga sudah. Oke. Selanjutnya kita akan membuat database-nya. Ini kita edit, ini sudah ya. Kita akan mulai masuk ke database-nya. Kita buat database-nya di PHP MyAdmin. Ya, create database namanya RPM login. Create. Nah, ini kita buat tabelnya dulu. Kita ada 2 tabel sesuai dengan yang di UML diagram ini. Ada tabel user sama user role. Kita buat 2. Yang pertama kita buat user dulu. Kolomnya ada 8 ya, sesuai dengan yang sudah saya buat. Oke, kita langsung masukin saja. Ini ada ID, tipenya integer, lalu ini adalah ID, ini adalah primary key-nya. Kita geser ke kanan, di sini ada indexnya, kita ganti jadi primary. Go. Kemudian kita checklist auto increment-nya. Ya, kemudian name. Di sini name kita varchar. Language-nya 128. Kemudian juga email, tipenya varchar, language-nya 128 juga. Kemudian ada image. Nanti suatu saat ini akan digunakan ya untuk ketika user ingin mendaftar dan memasukkan gambarnya. Namun di sini saya masih pakai varchar, jadi hanya untuk menyimpan nama gambarnya saja. Kemudian password
karena password ini dia akan terenkripsi ya, jadi language-nya kita panjangin aja jadi 256. Oh ya, kemudian email ini pengganti dari username, jadi ini harus unik. Jadi emailnya itu kan nggak boleh sama. Setiap user registrasi, ketika ada email yang sama, dia akan gagal untuk registrasi karena emailnya sudah pernah digunakan, jadi dia harus pakai email yang lain. Caranya sebenarnya bisa di database PHP ini, email ini kita ganti jadi unik, tapi saya nanti untuk uniknya itu saya melakukannya di coordinator saja, jadi ini kita biarkan saja, nggak apa-apa. Kemudian role ID ini yang sudah saya jelaskan di awal, ini levelnya apakah dia itu admin atau member, ini kita biarkan saja integer. Kemudian is active-nya ini juga integer dan language-nya 1. Kenapa 1? Karena ini kan hanya menunjukkan bahwa user itu aktif atau tidak, jadi itu aktif itu 1, tidak itu 0 gitu, jadi 1. Kemudian yang terakhir itu date create. Nah, tipenya juga integer, ini kita biarkan saja. Kemudian kita go save. Oke, kita buat table baru lagi ya, itu namanya role ID user. Ini udah saya pernah buat user role ya. Ini kolomnya ada 2 aja, sesuai dengan yang ada di diagram tadi, ada ID sama role. Name-nya ID, tipenya integer, lalu ini merupakan primary key dari yang user. Ini merupakan primary key dari user yang sudah kita buat tadi. Kemudian role-nya kita varchar saja, ini 128. Oke, kita save. Kemudian di user role saya akan menambahkan 2 item ya. Kita insert sini. Server pertama itu administrator, dan yang kedua member, agar supaya kita membedakan member. Oke, go. Oke, sudah. Nah, kita sudah punya 2 role-nya, ada administrator dan ada member. Ini, nah kita sudah buat 2 table database, pertama ada user dan user role. Kemudian kita akan lanjut ke codingannya. Oke, buka lagi sebelumnya. Kemudian di registration.php. Nah, supaya tahu from class ini harus apa, metodenya juga apa, karena ini kan masih default, from classnya belum ada actionnya, jadi harus kita tambahkan nih di from class sama dengan user ini, kita harus tambahkan metodenya. Caranya method sama dengan post, terus kita masukin actionnya apa, action, terus kita tambahin base URL nya, base underscore kemudian kita mau kemana base URL nya, ke registration, berarti out registration dan lupa tutupnya. Oke, coba saya cek lagi method user.
registration. Oke, tutup kurungnya. Oke, terus kita kita ubah dulu nama webnya. Tadi kan, nah ini masih SB admin 2. Nah, kita ganti aja nih. Jadi ini user untuk form registrasi, di sini namanya nanti user registrasi, kemudian untuk login, yaitu untuk login ya. Oke, kita buka, kita lanjut aja. Di out, kita harus ubah nama webnya di out dulu, di controller out. Oke, kemudian kita tambahin di loginnya dulu. Di sini data, kemudian title, kemudian sama dengan ini adalah login. Oke, kemudian di out header ya juga kita tambahkan $data. Nah, kemudian untuk registrasi juga sama, kita tambahin $data ini sini. Ini kita ganti jadi user registration. Oke, kemudian di headernya pun kita tambahkan jadi $. Oke, kemudian di out headernya juga kita harus rubah out header di templates. Nah, ini kita rubah titelnya, ini kita hapus, kita spasi aja, kemudian kita tambahkan data tadi sama dengan $data. Titel ya, soalnya dia pakai titel. Nah, oke, kita save, kemudian yang di out kita save juga, kemudian kita lihat apakah berubah. Ini kita refresh. Nah, sudah berubah ya. Ini untuk buat akun, ini user registration, kemudian kalau login, oke, login juga ya, ini sudah jalan. Kemudian lanjut, ini kita close dulu. Waktu itu sudah tidak kita ke sini lagi. Ini login juga kita close dulu. Oke, kemudian kita mau melakukan validasi pada form. Dengan cara itu kita panggil dulu formnya, form validasinya. Form validasi itu kan tidak bisa disimpan di autoload, jadi dia harus di dalam controllernya. Nah, caranya gimana? Caranya kita tambahin public function construct-nya. Public function underscore construct, ada di kurung, kemudian kita tambahin juga isinya, parent, pakai parent tulisannya parent underscore, ini kita mau construct $this library-nya apa, kemudian nah ini kemana, ke form validation.
underscore lalu oke. Kemudian kita mau buat algoritmanya. Kita buat algoritmanya, jadi ketika data itu ditambahkan di form regis dan ternyata gagal, itu akan kembali ke form registrasinya untuk meregis ulang. Caranya di function registration kita tambahin this $this ini saya enter dulu, this home validation set rules. Aturannya apa? Set rules, kemudian kita tambahin. Nah, ini kita tambahin yang ada di registration value-nya apa? Value dari name-nya itu kan nih name ya, ID-nya name. Nah, ini kita tambahin juga, jadi samain jadi name. Kemudian tambahin juga, dibedakan n-nya gede. Kemudian ini harus required artinya dia harus terisi, nggak boleh enggak. Kalau dia nggak keisi maka dia akan gagal, seperti itu. Oke, kita tambahin juga yang email lah, sama ini saya copy paste saja. Oke, ini tinggal kita ganti aja jadi email. Kemudian name-nya juga kita ganti e-nya gede. Nah, terus ini harus ada tambahannya. Ini harus ada valid, emailnya harus email yang valid. Jadi kalau kita masukin cuman nama saja, tidak pakai .gmail.com ataupun apapun itu yang berhubungan dengan email, ini akan gagal. Jadi kita harus pakai valid email supaya formatnya format email. Nah, kemudian kita tambahin juga di bawah, kita pakai if oke, di sini sebentar. If jika $this form validasinya itu berjalan sama dengan false. Oke, kemudian ini saya tambahin, ini hapus saja, taruh di bawahnya, tutup kurung ya. Oke, saya tap, ini saya tap juga biar rapi. Kemudian else-nya kita tambahin juga, else apa data itu berhasil ditambahkan seperti. Oke, ini sudah. Kemudian kita buat aturan algoritmanya. Jadi registrasi dinyatakan gagal itu karena apa? Contohnya nama penggunanya tidak boleh kosong, maka registrasinya dinyatakan gagal atau false. Dapat notifnya nanti bahwa email itu harus diisi, nama penggunanya juga harus
diisi itu. Caranya kita buka registrasinya lagi. Oke. Di sini kita cari yang nama penggunanya, kita tambahin. Silakan di bawah sini kita tambahin echo-nya sama dengan form error name. Nah ini name ini sama kayak yang di atas itu, name, kemudian nama small plus sama dengan text ini untuk warnanya, biasanya itu warna merah kalau di coding caranya. Ini 3, kemudian tutup dengan koma, semua tutup semua. Oke, kurang nih. Oke, saya cek dulu, ini ada yang salah. From error name small plus text gender pl 3 small. Oke, ini juga kita kopikan ke emailnya, masukkan email Anda di bawah. Copy. Nah ini kita ganti jadi email. Oke, coba saya coba dulu. Ini saya tambahin dulu nama penggunanya, misalnya Satria. Kemudian emailnya kita salahin aja, Satria ini ya. Ini nggak komplit, nggak ada gmail.com nya. Kita register. Nah, ini udah salah ya. Ini sebenarnya udah benar, tapi ini masih ada kekurangan di mana saya pengen ketika ini salah, ini nama penggunanya juga nggak kehapus dan emailnya juga nggak kehapus. Jadi user itu tidak usah ngetik ulang lagi dari awal. Caranya gimana? Caranya kita masuk lagi, kita tambahin di sini set value di samping nama penggunanya, value, kemudian defaultnya set underscore value, terus namanya apa, name. Udah, jangan lupa tutup kurung. Ini saya copy aja ya, ini sama di email juga kita masukkan. Bisa copy di email ya. Nah, pastikan ganti namanya email. Oke, saya coba lagi. Nama pengguna Satria, lagi aja kita register. Oke, ini enggak kehapus ya. Ini udah bisa, jadi ini bisa melanjutkan lagi. Oke, selanjutnya kita lanjut untuk password 1 dan password 2 nya. Kita tambahkan aturan untuk passwordnya. Jadi ketika passwordnya itu, ini kan ada 2 ya, password 1, password 2. Jadi user masukin password awal, kemudian ketika dia ulangi dan
terdapat kesalahannya, itu kita mau buat aturannya. Jadi ketika user input ulang passwordnya, jadi ada notif errornya bahwa dia salah untuk mengulangin passwordnya. Caranya sama seperti kita tambahin username, nama pengguna, sama emailnya. Kita ke out, kemudian kita copy yang ini atas saja, taruh di bawah this. Oke, ini kita ganti password 1. Ini password 1, kemudian name-nya ganti password, lalu required ini harus diisi. Kemudian di samping trim ini kita tambahkan minimal pengisiannya. Jadi passwordnya ada minimal, misalnya minimal isi password itu 8 ya, tapi di sini saya tambahin nggak usah banyak-banyak lah, 3 aja. Ini lengthnya 3. Oke, kemudian kita tambahin juga match chestnya. Matchesnya itu password 2. Kemudian kita kasih koma, tambahin lagi matchesnya. Kebanyakan itu matches. Password don't match. Password koma minimal lengthnya juga kita tambahkan. Password to short, terlalu pendek. Oke, saya cek dulu. Ini ada yang kurang ya, itu masih berwarna biru soalnya. Password 2, oke, ini kurang. Nah, karena ditutup dari requirednya. Oke, coba saya cek lagi passwordnya. Oke, ini saya spasi aja biar kelihatan. Ini password to match, minimize, password to short. Oke, kemudian kita buat yang di bawahnya ya. Di bawahnya itu cukup sama, kita copy aja ini karena dia tidak banyak, yang banyak itu hanya password satunya saja. Oke, ini kita ganti jadi password 2. Password 2 ini password, terus ditambahin belakangnya
hapus trip, tambahin medsosnya. Medsosnya itu password 1 ya, password 1. Oke, kemudian kita ke from package lagi, kita akan buat from error di password 1-nya. Caranya ini kita copy aja, kita taruh di bawah placeholder password 1-nya. Ini ganti jadi password 1. Oke, kita save, kita coba. Ini emailnya saya benarin passwordnya. Nah, ini saya masukin 2 karena di sini kita mengaturnya 3 ya, maksimal itu minimal itu 3. Jadi kalau kurang dari 3 itu passwordnya gagal. Ini harusnya gagal karena saya masukin 2. Nah ya, passwordnya terlalu pendek. Dari mana? Nih, dari password to sort. Ini notifikasinya, dia ngasih tahu bahwa password yang tadi saya masukkan itu terlalu pendek. Oke, next kita harus benerin yang berhasilnya. Kalau berhasil itu kan masuk ke database. Nah, saya akan buat koneksi agar masuk ke database-nya. Terus kita masuk lagi ke out controllernya. Kemudian sini saya akan, nah ini kan masih yang standar, ini belum masuk ke database, ini hanya menampilkan notifikasi bahwa data itu berhasil ditambahkan. Dan saya akan menambahkan codingan database-nya. Oke. Saya masukin dulu baru saya jelaskan. Yes. This input push.
Oke, saya akan jelaskan. Nah, ini semua ini adalah field dari table user yang ada di database-nya. Nah, yang ini yang ada di database-nya. Nah, ini name, ID, name, email, image, password, role ID, is active, dan date create. Nah, ini semua itu yang ada di database tadi. Ini name, hostname, email, image, dan default password, role ID 2. Maksudnya role ID 2 itu kan ada administrasi, tadi saya nambahin 2 saja ya kan, ada administrasi sama member biasa gitu. Dan ini aktifnya 1 sesuai dengan length-nya di database tadi. Nah, ini ada date created-nya. Kemudian saya akan menambahkan insert-nya. Kita tambahin ke database-nya. This db insert. This db insert. Nama database-nya. Database namanya, nama tabelnya user. Kita titik koma ready titik koma. Nah, ini kita save dulu ya. Ini save dulu. Kemudian karena kita sudah menambahkan database ya, ada yang harus kita setting lagi di config-nya. Di sebentar di auto load di database-nya. Nah, di database-nya kita ganti. Nah, di sini ada hostname, username, password, dan database. Yang kita ganti itu adalah username. Username kita tambahkan. Kemudian database-nya, nama database-nya itu RPL login. RPL_login. Oke, ini sudah database-nya, kita save, close. Kemudian kita masuk ke auto load. Kita tambahin juga nih di library-nya. Kita tambahin database. Oke, sip. Mulai auto load-nya, outnya juga sudah. Kemudian kita coba ya, apakah ini berjalan atau enggak. Ini kita save semua. Kita coba. Bisa registrasi, namanya Satria Ramadan, emailnya, passwordnya 1234, ulangi password 1234, register. Oke, berhasil ya. Ini sudah masuk ke form login. Coba kita lihat di database apakah masuk. Table user. Nah, masuk ya, satria27.gmail.com. Image-nya default dan ini passwordnya sudah terenkripsi ya. Oke, lanjut. Lanjutnya kita kan tadi mau bikin email itu unik, jadi tidak ada email yang sama. Caranya kita cari rules-nya, rules lagi lihat nih. Nah, ini email. Kemudian kita tambahin apa? Tambahin is unique. Q. Kita tutup kurung user scored email. Ini maksudnya table user yang ada di database, kemudian fieldnya itu email. Kemudian kita tambahin lagi motifnya kita tambahin is unique itu
notifikasinya email ini sudah digunakan. Email ini kita lupa. Email ini sudah digunakan. Oke, tanda stroke. Oke, kita coba lagi. Kalau kita input ke email yang sama, apa yang terjadi? Namanya Bagas. Nah, ini email yang tadi ya. Password 1234. Nah, email ini sudah digunakan ya. Ini karena di database kita sudah ada satria272gmail.com ya. Ini jadi tidak bisa digunakan kembali. Lanjut, kita kasih pesan bahwa registrasinya ini berhasil. Nah, caranya kita ke bawah lagi ke out, kemudian di sini kita enter, kemudian kita tambahin sessionnya, this session set flash data session set flash data, kemudian message-nya kemudian ini kita stylenya ya, karena kalau berhasil itu kan warnanya hijau, jadi kita ngambil aja di bootstrap, kita cari bootstrap. Nah, ini bootstrap, kita ke doc, kemudian cari alerts. Nah, ini ada banyak. Sini ada warna hijau itu sukses. Nah, ini dia sukses. Kita copy aja. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, ini saya rapin dulu. Ini div-nya. Nah, sudah. Kemudian kita setting yang di login-nya juga. Kita harus tambahkan settingan di login.php-nya. Kita buka out login. Nah, ini kita maunya kan taruhnya di kita ke login dulu. Nah, kita maunya kan taruhnya di bawah silahkan login ini ya, notifikasinya ketika ini berhasil ditambahkan. Nah, kita ke bawah, ini yang di bawah sini ya, kita tambahin. Bentar, saya enter lagi. Kita tambahkan echo-nya list session flash data, kemudian apa tadi namanya, message. Oke, jangan lupa titik komanya. Ini coba saya periksa dulu. Oke, sudah ya, sepertinya kita cobain aja. Ini kita save, yang di out juga kita save, semua kita save sudah. Oke, saya akan coba tambahin lagi, akhirnya namanya Bagas 12.com, passwordnya Bagas aja, Bagas 12 register. Oke, ada yang salah, file redirect. Oke, error file kunci, sistem error power table pass out PHP. Oke, ini ada salah di outnya. Coba saya cek dulu. Oke, ini kurang tutup kurung, titik koma maksudnya. Kemudian sebentar saya cek dulu.
Garis data machine base data out out. Oke, saya cek lagi, coba ini errornya identifier continue. Oke, berhasil ya. Simple successfully check out. Oh simple, oh ini notifnya masih ini ya, coba saya ganti dulu. Nah ini kita ganti selamat Anda berhasil login, berhasil registrasi, silahkan login. Oke. Kita save, kita tambahin lagi datanya, ke akun, nama penggunanya Fanny 12 gmail.com, passwordnya Fanny 12. Kita register. Oke, selamat Anda berhasil registrasi, silahkan login. Kita lihat di database-nya masuk nggak. Share. Oke, masuk ya, ada Bagas tadi, kemudian ada Fanny juga. Oke. Kemudian kita bikin form login-nya supaya berjalan dan terdapat notifikasi juga. Nah, di form login ini sebenarnya itu cukup sederhana ya. Itu sama seperti registrasi. Jadi kita hanya ikutin seperti registrasi kita yang sudah kita buat. Nanti kita tinggal ikutin saja, copy paste saja. Langsung aja kita buka login.php-nya. Ini kita siapin dulu. Jadi kita akan ke out dan login PHP. Dan kita setting dulu outnya. Out login itu ada di index ya. Nah ini kita tambahin dulu. Sebentar, kita tambahin this. Kalau kita copy paste saja dari yang nih trim. Copy paste. This form validation set value ini kita ganti karena login itu hanya ada email dan password. Terus ininya email, kemudian ininya trim dulu ya, baru required trim kemudian valid email. Oke, saya cek lagi email trim required valid email. Oke, kita copy paste lagi buat passwordnya. Ini di bawah. Oke. Ini kita ganti jadi password. Kemudian ini P-nya gede. Password. Kemudian valid email kita tidak perlu, hanya trim required saja. Oke, sudah. Selanjutnya kita sama seperti registrasi tadi. Dan if this this form validation itu run sama dengan false yang bukan kurung kurawal. Ini kita cut, taruh di bawah. Ini saya kesamping dulu biar terlihat. Oke.
Kemudian else masih this login underscore login untuk oke, kemudian kita buat private function ya, private function ini ambil dari yang atas login, kemudian enter, buka kurung enter. Nah, kita masukin ada email sama passwordnya. Email kita buatin email dulu sama dengan this input post email. Oke, kita buat yang password sama dengan this rosa input, maka di atasnya input post password. Ini pakai komanya. Kemudian kita buat yang usernya. Ini user yang ada di database nya. Kita buat this dd database get where dimana user itu berada. Misalnya user, kemudian email, sama dengan $email, kemudian row array, lalu if user ke kurung kawal, kita enterkan lagi, user if else lagi ya, ini kosongin, ini else ke kurung kawal, enter lagi, $this session set. Oh, ini kita ngambil yang di bawah saja ya, tadi dulu. Ini isinya yang di bawah tadi. Ini notifikasinya. Oke, yang ini kita copy paste saja. Oke, saya rapihin. Ini jangan success danger kalau dia masukin emailnya salah. Jangan tunjuk. Oke, row alert. Terus ini kita ganti, jangan selamat Anda, kita ganti jadi email belum terregister, misalnya terdaftar memang belum terdaftar misalnya ya. Kemudian sudah, selanjutnya itu kita harus ganti yang database nya. Nah, ini yang input kita ada yang harus ditambahin, HTML special character, name nya kita tambahin true,
tutup kurung lagi. Oke. Kemudian email juga sama, nama dan emailnya, yang lain enggak usah. Ini true. Oke. Kemudian ini sudah semua, kita masuk ke loginnya. Nah ini login kita harus ada seperti kayak registrasinya, di bawah tuh ada from errornya, harus ada pemberitahuan errornya. Nah, ini kita copy paste aja from error, kita copy paste, kita taruh di sini di bawah placeholder. Nah, ini kita ganti, ini email, kemudian kita password juga di bawahnya, password. Kemudian tambahin juga value-nya di email aja ya. Sebentar, ini kita enter saja biar kelihatan. Value sama dengan set value terus namanya email, jangan lupa titik koma. Oke, ini kita save, saya jalankan ya. Ini sudah save, coba saya periksa lagi sebentar. Coba saya jalankan. Misalnya saya masukin email yang salah ya, email yang belum terdaftar. Ini misalnya ini gimana, aku saya tambahin angkanya, passwordnya 1234 izin. Oke, email belum terregister. Kemudian kita tambahkan untuk usernya itu aktif apa enggak, dan membuat notifikasi password itu salah di input. Oke, langsung aja ke codingannya. Di sini kita lihat ada, nah ini di bawah user ya, kita tambahin. Ini saya tambahin dulu ya. Is underscore active kemudian sama dengan oke, kemudian kita if lagi ini password verify, ini $pas masih kita hapus jadi user. Kemudian buka tutup kurung, tambahin password, kemudian selesai. Kemudian buka, enter lagi, tambahin datanya, terus kita kemudian kemudian menggunakan enter ini selesai. Kemudian kita masukkan email user email koma password. Ini role ID ya, pasnya ini role ID nya, ini dia role ID. Kemudian tambahin user,
kemudian roll underscore id. Oke, ditutup, kemudian enter, kemudian $list session. Sebentar saya cek dulu session set user data $data enter ready let's ready ya, ready tulisannya ready. Oke, user. Oke, terus kita tambahin else nya ya, else nya juga, else ini enter dulu biar jelas. Oke, else enter $list buka session set plus data, ini dia plus data, set plus data. Oh, ini sama kayak ini notifikasi plus data ya. Oke, di bawah ini menunjukkan password. Ini kita copy paste saja ini. Ini saya rapikan dulu. Masih juga syaratnya ini notifikasinya password sama ya. Password salah. Oke, kemudian kita masukin else bawahnya lagi di sini, else if else itu kurang awal enter. Ini juga sama, masukin ini buat role id nya bahwa itu user aktif atau enggak. Di sini email ya, email itu notifnya email tidak aktif, email tidak aktif. Nah, sudah. Kemudian kita belum buat controller usernya. Sebenarnya ini ada dua, ada controller untuk admin dan user. Karena kita hanya user saja, kita buat yang user hanya, kemudian kita save, kita buat di control ya, user dot hp. Isinya yang di out yang paling atas, Ctrl C, save. Oke, kemudian kita tambahin public function, public function index, lagi index equal itu notifnya selamat datang aja ya, selamat datang. Oke, titik koma. Oke, coba saya lihat dulu ada yang salah. Oh, this user status password. Oke, ini saya coba dulu ya. Bisa kita buka lagi. Kemudian kita coba masukin email yang salah ya. Maksudnya bebas. Oke, ada salahnya. Out input. Oke, inputnya ada yang salah. Sebentar saya cek lagi. Data
emailnya belum terdaftar. Pop alert. Ini kayaknya salah di tutupnya deh. Kita lihat tutupnya dulu, saya lihat sesi aktif. Password, verify, set value, set data, email. Bisa coba kita lihat lagi kesalahannya di line nomor 29, 23, 29 sama 23 ya. Oh, 29 ini dia. Oh, T-nya ada 2. Kemudian sama 23 di login. Itu kayaknya nggak salah deh. Oke, coba saya cobain lagi. Selesai. Kemudian saya coba jalanin lagi. Oke, email belum terdaftar. Saya coba lagi. Kita ngasal. Oke, email belum terdaftar. Kalau coba saya passwordnya ya, ini kita coba yang role ID-nya dulu. Nah, ini yang Satria Ramadan, ini is aktifnya saya hapus jadi 0. Ini berarti tandanya saya tidak aktif harusnya. Kita masukin lagi email yang tadi, masukin passwordnya bebas. Nah, email tidak aktif ya, karena ininya 0. Is aktifnya sudah saya 0, karena is aktif itu hanya 1 dan 0. Jadi dia aktif atau tidak aktif ya, seperti itu. Kemudian ini saya hapus dulu ya semua, saya ulangi dari awal. Dari kita registrasi, ini sudah mau sampai tahap terakhir. Saya delete semua. Kemudian saya buat baru. Nama penggunanya Satria Ramadan. Emailnya yang ini aja tadi 1234 registrasi. Oke, berhasil registrasi. Coba saya salahin lagi. Oke, email belum terregistrasi. Oke, saya benarin, tapi passwordnya saya salahin. Oke, password salah, kita masukin lagi. Passwordnya 1234 uji. Oke, berhasil. Oke, sekian dari pemaparan rancangan sistem login dan registrasi menggunakan Codeigniter yang sudah saya buat dari awal. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.